Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Brena Putri Fajar Hairudin MPD. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan fisika Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video proses perkuliahan pada mata kuliah Kimia Umum dengan topik Ikatan Kimia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan fisika semester 1 dengan kode mata kuliah PFS 102 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu CPL 6 menguasai konsep fisika dan pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan yaitu menghubungkan konsep-konsep kimia dengan fenomena alam yang memungkinkan pemahaman fisika melalui interaksi antara materi dan energi dalam konteks eksperimen fisika. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi berupa presentasi interaktif yang dapat mendukung pemahaman mahasiswa. Sedangkan untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antar dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan seperti kuis, tugas, proyek individu, kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Untuk assessment sumatif dalam penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Untuk materi perkuliahan ini berdasarkan rujukan utama dari buku Kimia Dasar Raymond Chang, kemudian Kimia Universitas James Brady, serta artikel jurnal berreputasi. Baik, akan saya tampilkan video proses pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya materi yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, sebelumnya akan saya cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Oke, alhamdulillah. Bagus sekali ya. Tetap pertahankan terus kehadirannya sampai di akhir perkuliahan nanti. Oke, nah minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi atom, kemudian juga ada tabel periodik unsur dan bagaimana sifat kelistrikan dan magnetik suatu materi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu dengan materi yang tidak kalah menariknya, yaitu ikatan kimia. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam lagi ya, nah, kalau misalnya kalian mendengar kata ikatan, apa sih satu kata yang langsung muncul di benak kalian? Yuk, silahkan. Bergabung, Bu. Oke, Alfi, bergabung. Oke, betul sekali. Ada lagi yang lain? Menyambung. Menyambung. Oke, Sita. Kemudian hubungan. Oke, ada lagi? Bu, mengikat dua benda atau lebih, Bu. Mengikat dua benda atau lebih. Oke. Jawaban kalian tidak ada yang salah ya. Tadi bergabung betul, kemudian mengikat dua atom atau lebih juga betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kenapa sih atom-atom tersebut itu saling berikatan gitu ya, saling bergabung gitu. Nah, kemudian kira-kira ada jenis ikatan apa saja dalam kimia. Kemudian bagaimana cara kita membedakannya, itu akan kita pelajari pada hari ini. Oke, nah perhatikan di slide yang di depan. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan alasan atom berikatan dan juga mendeskripsikan jenis-jenis ikatan kimia. Kemudian selanjutnya yang kedua, nanti kalian diharapkan itu mampu membedakan ikatan ion, kovalen, dan juga ikatan logam. Oke, nah sekarang perhatikan slide yang ada di depan.
Kalian amati ada beberapa benda ya di depan. Nah, kira-kira dari gambar tersebut gitu ya, ada gambar apa saja? Air, Oke, air. Kemudian ada lagi? besi, Bu. Ada besi gitu ya. Oke, ada rangka bangunan. Nah, sekarang berdasarkan benda-benda ya yang sering kita jumpai di sekitar kita, ini kan mereka itu sama-sama tersusun dari atom-atom yang sangat kecil ya dan ada di alam kita. Namun pertanyaannya adalah mengapa mereka memiliki sifat material yang berbeda-beda padahal kan sama-sama tersusun dari atom-atom yang sangat kecil. Kayak misalnya di sini ada air. Sifat air gimana? Mengalir, Bu. Iya, sifat air itu mengalir dengan lembut gitu ya. Kemudian kalau sifat yang besi atau baja bagaimana? Kuat, kokoh. Kuat, iya, keras, kokoh gitu ya, mampu menahan beban gitu ya. Kayak misalnya ini dalam rangka bangunan gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sifat mereka itu berbeda-beda? Ada yang tahu? Karena struktur penyusunnya, Bu. Karena struktur penyusunnya. Oke, kalau struktur penyusun dari air, ada yang tahu penyusunnya apa saja? Kalau air itu ada atom hidrogen dan oksigen, betul. Kalau yang besi itu atom penyusunnya itu Fe, Bu, besi, Bu. oke, dari besi ya atau Fe. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari atom-atom penyusunnya, namun ternyata bukan hanya itu saja yang berpengaruh gitu ya terhadap sifat material yang berbeda. Namun adalah bagaimana cara mereka itu saling berikatan, saling bergabung. Itulah yang akan menjadi penentu sifat material gitu ya. Jadi kayak misalnya air mengalir, besi itu kaku, atau misalnya garam itu kan sangat rapuh gitu ya. Oke, jadi di sini ada pengaruh dari ikatan kimia gitu ya. Ikatan kimia itu adalah gaya elektrostatis gitu yang mengikat atom atau satu molekul gitu ya menjadi suatu senyawa. Tuh. Oke, nah sekarang perhatikan di sini tadi kalian sudah mengetahui bahwa atom-atom itu bisa bergabung, bisa berikatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok mereka repot-repot berikatan gitu? Kok mereka repot-repot bergabung padahal bisa saja menjadi gimana? Atom tunggal misalnya ya. Gitu kan katanya kalau sendiri itu indah gitu ya. Sendiri itu indah, single itu is very happy gitu. Kenapa mereka harus berikatan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Mencapai kestabilan, Bu. Untuk mencapai kestabilan. Ini ya, jadi ternyata atom-atom itu bergabung gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk mencapai kestabilan. Kestabilan itu yang seperti apa, Bu? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Semua atom ingin mencapai susunan elektron terluar yang stabil seperti gas mulia. Jadi kalau misalnya gas mulia itu dia memiliki konfigurasi elektron atau elektron terluarnya itu yaitu memenuhi kaidah duplet atau kaidah oktet gitu ya. Kalau yang duplet itu berarti dia memiliki 2 elektron valensi terluar. Kalau yang oktet itu berarti dia memiliki 8 elektron valensi gitu. Nah, sekarang perhatikan di depan ya. Di sini ada contoh atom Na atau natrium. Oke, di sini natrium itu ternyata di kulit terluarnya dia memiliki 1 elektron gitu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya stabil gitu ya, supaya dia memenuhi kaidah oktet gitu. Jadi memiliki 8 elektron valensi. Kira-kira bagaimana supaya stabil? Melepaskan elektronnya. Oke, jadi cenderungnya itu dia akan mudah untuk melepas ketimbang dia harus menarik 7 elektron gitu ya supaya stabil. Jadi akan lebih mudah untuk melepaskan. Nah, jadi sebenarnya ya secara keseluruhan untuk mencapai kestabilan itu caranya adalah bisa dilepaskan atau bisa diterima gitu ya atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Gitu. Ini contoh dari gas mulia itu ada helium dan ada neon gitu ya. Nah, pada slide di depan di sini ada 3 cara utama. Jadi secara garis besar ikatan kimia itu terbagi menjadi 3. Ada ikatan ionik, ikatan kovalen dan juga ikatan logam. Oke.
Nah, sekarang perhatikan, untuk ikatan ionik, nah ini adalah terjadi ya antara atom atau unsur yang logam dengan non logam. Jadi kalau misalnya ada atom logam dengan non logam, mereka bertemu, mereka bergabung, berikatan, itu pasti akan membentuk ikatan ionik gitu. Nah, sekarang kalau yang ikatan kovalen itu terjadi apabila unsur penyusunnya itu non logam dengan non logam gitu ya. Ini adalah ikatan kovalen. Gitu. Kalau ikatan logam itu adalah ikatan antar atom-atom logam. Nah, sekarang yang membedakannya itu adalah kalau yang ikatan ionik ya, lihat dari gambar di sini adanya transfer elektron secara penuh antar atom. Gitu. Jadi ada satu atom yang menyumbangkan elektronnya gitu ya, yang memberikan elektronnya kepada atom yang lain gitu. Ini seperti kalau kita analogikan seperti jual beli gitu ya. Jadi ada satu pihak yang memberikan sepenuhnya gitu ya ke pihak yang lain gitu. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen ini adalah pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, kita perhatikan, jadi elektronnya itu mereka ya taruh di tengah-tengah untuk dipakai secara bersama-sama. Ini kayak misalnya kalau kita analogikan itu adalah seperti kita misalnya ya ada anak yang patungan gitu, patungan ingin membeli payung. Nah, payungnya itu mau digunakan secara bersama-sama ketika hujan turun. Jadi kita ya kasih modal barang-barang gitu ya buat dipakai bersama-sama. Itu adalah ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan logam yang kayak gimana, Bu? Nah, ini adalah ikatan yang berbagi elektron bebas ya atau terdelokalisasi dalam skala yang masif. Jadi kalau misalnya kalian bingung, nah ini kita bisa analogikan seperti kolam renang umum. Gimana sih kalau kolam renang umum? Banyak rame gitu ya, anak-anak yang sedang berenang gitu. Nah, jadi kita analogikan anak-anaknya itu adalah kation-kation logam positifnya gitu. Nah, sedangkan di sini ada elektron-elektron yang tersebar secara merata. Nah, itu adalah air yang mengalir di dalam kolam renang gitu. Jadi dia terdelokalisasi gitu ya. Jadi ini adalah secara garis besar tiga jenis ikatan kimia. Oke, nah kita akan mengupas satu persatu ya ikatan kimia tersebut. Nah, yang pertama ini tadi adalah ikatan ionik. Jadi kata kuncinya adalah serah terima elektron gitu ya. Ini terjadi akibat gaya elektrostatis kuat antara ion berlawanan muatan. Jadi ada satu pihak memberi dan pihak lain yang menerima. Tadi ya analoginya itu adalah jual beli. Oke, nah sekarang perhatikan. Tadi unsur penyusunnya harus dari logam dengan non logam. Logam ini contohnya banyak ya. Ini salah satunya adalah natrium. Kemudian non logamnya itu adalah gas klorin atau Cl. Nah, sekarang kita perhatikan Na ya, dia akan membuang satu elektron dan menyerahkan ke gas klorin gitu ya. Nanti Na ini karena dia memberikan elektron, dia akan berubah menjadi Na+ atau kation ya. Jadi akan bermuatan positif. Sedangkan Cl ini klorin itu akan menangkap satu elektron demi stabil, demi memenuhi kaidah oktet gitu ya. Karena dia menangkap satu elektron, maka Cl akan berubah menjadi Cl-. Jadi bermuatan negatif. Karena ada perbedaan muatan ya, sehingga akan terjadi gaya tarik menarik dan membentuk senyawa ionik ya, yaitu adalah NaCl atau biasa kita kenal sebagai garam dapur. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok Na yang harus melepaskan elektron gitu ya? Dan kenapa harus Cl yang menangkap satu elektron? Kenapa bukan dibalik aja, Bu? Gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa ya? Kok
yang logam ini yang harus melepaskan elektron ketimbang non logam? Aku Bu, Oke, Pian, gimana Pian? karena natrium itu memiliki energi ionisasi yang sangat rendah Bu, suka melepaskan elektron. Sedangkan klorin itu memiliki afinitas elektron sangat tinggi, jadi suka menarik elektron Bu. Oke, betul sekali jawabannya ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa di sini kita tekankan lagi bahwa unsur-unsur logam tadi ya memiliki energi ionisasi yang rendah. Kalau yang rendah itu berarti dia senangnya memberi gitu ya, sangat dermawan, makanya akan menghasilkan positif gitu. Sedangkan yang klorin tadi dia memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi gitu. Jadi dia serakah nih, dia pengennya menerima aja elektron gitu ya, sehingga nanti akan berubah menjadi negatif gitu ya. Oke, betul. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ikatan yang kedua, ikatan kovalen. Jadi kata kuncinya adalah pemakaian bersama, ya, pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, sekarang ikatan tersebut terjadi ketika kedua atom ini sama-sama butuh elektron untuk stabil, gitu ya. Jadi tidak ada yang mentransfer, elektron itu dipertahankan dan dibagi. Kenapa gitu ya? Nggak ada yang kayak ionik tadi ya, saling transfer elektron gitu, karena mereka kalau ikatan kovalen ini tadi unsur penyusunnya adalah non logam dengan non logam, karakternya sama gitu ya, unsurnya sama, sama-sama non logam, jadi mereka itu berat gitu untuk melepaskan elektron karena mereka kecenderungannya itu menangkap elektron. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka sepakat nih memposisikan elektronnya itu berada di tengah-tengah untuk dipakai secara bersama-sama. Kayak tadi ya, analoginya itu adalah kita patungan beli payung untuk dipakai secara bersama-sama di kala hujan. Jadi mereka juga sama, nggak mau ngalah karena sama-sama non logam gitu. Oke, tidak ada transfer elektron. Jadi pasangan elektronnya itu dipakai bersama di antara kedua atom gitu ya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah berarti yang non logam dengan non logam ada H2, ada O2 dan juga ada H2O gitu. Nah, sekarang untuk atom hidrogen atau H2 itu pemakaian bersama dua elektronnya itu memenuhi kaidah duplet gitu ya, karena merupakan atom-atom dengan nomor yang kecil gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini ada ikatan logam. Jadi kata kuncinya adalah lautan elektron bebas gitu ya. Jadi tumpang tindih orbit elektron antara sesama atom logam. Gitu. Tadi kita sudah analogikan bahwa ikatan logam itu seperti berada di kolam renang gitu ya. Ini ada anak-anak yang sedang berenang, dia itu kation logam positifnya gitu ya, sedangkan nah ini awan-awan elektronnya itu ya dia tersebar secara merata gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ion bermuatan positif itu berada di posisi yang tetap gitu. Jadi mereka itu tetap mempertahankan posisinya. Sedangkan elektron, nah lihat di sini terdelokalisasi gitu ya. Dia bergerak bebas. Gitu, bergerak bebas, jadi melepaskan diri dari atom induknya gitu ya. Jadi dia bergerak bebas ke seluruh ruangan antar ion gitu. Nah, sekarang gimana gaya tarik menariknya? Ya, ini terbentuk antara kation positif dan lautan elektron yang terus bergerak gitu ya. Jadi mereka itu si elektronnya dia akan bergerak secara masif gitu ya, terdelokalisasi gitu. Nah, sekarang contoh logam tuh apa sih? Ada yang tahu? Tadi Uang, oke, emas, tembaga, perak gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih kalau misalnya logam itu kan sifatnya atau mengkilat gitu ya, bisa ditempa dan dapat menghantarkan arus listrik gitu. Kira-kira kenapa nih kalau berdasarkan dari ikatannya? ya Bu. Oke, Alfi. Karena kation logam positif diselimuti oleh samudra awan elektron yang mengalir bebas di sekitarnya, Bu. Oke, jadi kation positifnya itu ya diselimuti oleh awan Samudra elektron. Iya, jadi meskipun misalnya kita berikan tekanan gitu ya secara mekanis gitu, nah mereka itu hanya bergeser, hanya berpindah tempat sedikit gitu ya, namun akan tetap terlindungi oleh lautan
elektronnya. Jadi lautan elektron itu seperti cairan pelumas. Jadi dia akan melindungi kation positif. Meskipun bergeser, ya dia tidak akan hancur gitu ya. Jadi akan tetap tetap keras gitu. Oke, betul sekali. Oke, baiklah. Tadi sudah kita bahas ya mengenai apa sih ikatan logam, ikatan kovalen, ikatan ion. Nah, sekarang apakah ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan terkait materi ikatan kimia? Silakan. Ibu, izin Neng bertanya. Nurul. Tadi kan udah dijelaskan tentang Na dan Ne ya, Bu. Betul. Mau nanya, kenapa kalau Na itu merupakan logam yang reaktif, sedangkan Ne itu sangat stabil, padahal keduanya berada pada periode yang sama. Jadi apa yang membedakan keduanya, Bu? Oke, betul. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, sekarang perhatikan antara Na sama Ne. Jadi ada natrium dengan neon ya. Mereka tuh sama-sama di satu periode yang sama gitu. Tapi kenapa yang Na itu reaktif gitu ya, sedangkan Ne-nya itu adalah stabil. Nah, tadi kita perhatikan adanya konfigurasi elektron yang berbeda. Kalau yang Na itu mana ini ya? Nah, Na. Kita perhatikan kalau Na itu dia konfigurasi elektron atau kulit terluarnya itu terisi satu elektron. Jadi masih belum stabil. Sedangkan kalau yang Ne itu mana tadi ya Ne-nya? Nah, kalau yang Ne, ini sudah terisi penuh. Jadi konfigurasi elektronnya itu sudah memenuhi kaidah Pareto karena dia termasuk gas mulia, jadi sudah stabil gitu ya. Tidak akan dia tidak akan mencari-cari elektron dari luar gitu. Nah, sedangkan kalau yang natrium, nah ini masuk PR, dia bagaimana caranya supaya stabil, yaitu dengan cara melepaskan elektron. Jadi Na dan Ne meskipun satu periode tapi memiliki sifat yang berbeda. Kenapa? Karena tadi ya konfigurasi elektronnya juga berbeda. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Oke, mau nanya. Syafa. Terkait logam ya, Bu. Oh, logam. Oke. Kenapa logam itu dapat digunakan sebagai kabel listrik, sedangkan kalau plastik itu nggak bisa? Itu kira-kira penyebabnya, Bu? Oke, logam tadi ya. Kenapa kok logam itu bisa menghantarkan listrik gitu, sedangkan plastik tidak gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Tadi logam itu dia kaitannya atau dia memiliki ikatan logam. Jadi kalau logam itu dia kan ada logam kation ya, ini yang bermuatan positif gitu ya. Kemudian dikelilingi atau diselimuti oleh lautan elektron yang bergerak bebas. Nah, adanya elektron yang bergerak bebas ini yang menyebabkan suatu benda gitu ya atau logam ini bisa menghantarkan arus listrik gitu. Nah, sedangkan kalau yang plastik, bagaimana plastik itu termasuknya adalah senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen itu, nah di sini ya dia tidak ada elektron bebas gitu yang bergerak sehingga dia akan sulit untuk menghantarkan arus listrik gitu. Begitu ya, Syafa? Oke, bagus semua pertanyaannya. Nah, sekarang untuk memperdalam analisis kalian, nah saya akan coba menguji, jadi ada tantangan untuk kalian, yaitu mengerjakan kuis ya. Jadi kalian scan barcode yang ada di slide, jadi siapkan handphonenya. Saya beri waktu hanya 5 menit ya untuk mengerjakan kuis. Oke, ini. Ini pokoknya surprise. Jadi silakan kalian scan dulu. Nah, kemudian langsung di situ ada beberapa soal yang harus kalian isi ya terkait dengan materi hari ini. Oke, ada yang kesulitan membuka aksesnya, silahkan dicoba terus. Sebenarnya soalnya udah terlihat ya. Udah terlihat ya soalnya ya. Oke.
Oke, jadi ada beberapa soal untuk menguji pemahaman kalian mengenai ikatan kimia. Silahkan dikerjakan. Ini skornya langsung kelihatan nggak sih, Bu? Langsung kelihatan ya. Nanti terlihat skornya. Ya, benar salahnya akan terlihat di situ. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah selesai? Oke, Sudah, Bu. siap. Berarti untuk kuis sudah selesai ya. Nanti akan saya lihat skor tertingginya siapa, gitu ya. Oke, untuk berikutnya adalah jadi mengenai pembelajaran hari ini ya. Adakah rekan-rekan mahasiswa yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa saja sih gitu ya yang sudah kita pelajari ini tentang apa? Silahkan. Ada yang bisa Ini, Bu. menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Pian. Gimana, Mungkin tadi Pian? ada kayak macam-macam ikatan, Bu. Ikatan Iya, kimia gitu. Ada ikatan. ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, nanti itu terdapat perbedaan tersebut, Bu, yang nanti akan membuat perbedaan kayak titik leleh, sifat-sifat unsur sifat-sifat materi yang terbentuk tuh nanti berbeda sesuai dengan jenis ikatan tersebut. Oke, betul sekali. Jadi untuk kesimpulannya sebenarnya ya untuk pembelajaran hari ini itu adalah kita sebenarnya bukan tentang mempelajari apa saja sih gitu ya unsur-unsur penyusunnya gitu, tapi bagaimana cara mereka berikatan, bagaimana cara mereka bergabung, untuk apa bergabung? Untuk mencapai kestabilan tadi ya, supaya stabil gitu. Jadi mereka harus berikatan. Nah sekarang tadi ikatan itu karena ada 3 jenis ya. Ikatan apa? Ikatan ionik, kovalen, dan oke. Nah, ikatan-ikatan tersebut itu kan karena adanya perpindahan elektron, kemudian ada pembagian elektron bersama dan juga delokalisasi elektron gitu ya untuk mencapai kestabilan. Jadi ini di sini akan menciptakan gaya tarik elektrostatis yang unik gitu ya. Nah, sekarang gaya pada skala mikro inilah yang sebenarnya merancang perbedaan dari sifat-sifat material benda yang ada di alam semesta gitu. Makanya setelah kita mengetahui apa itu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam, kita akhirnya tahu ya ternyata sifat material benda atau objek yang ada di alam semesta ini ya bergantung dengan jenis ikatannya gitu. Jadi ternyata memahami ikatan kimia itu berarti memahami bahasa desain material alam semesta. Oke, nah untuk hari ini pembahasan ikatan kimia mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan latihan soal di buku paket kimia umum ya, halaman 109. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, jangan lupa minggu depan ada materi yang lebih menarik lagi, yaitu materi geometri molekul. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatian dan waktunya dan juga partisipasi dari kalian. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video proses pembelajaran mata kuliah kimia umum materi ikatan kimia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Asesor Penilai LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, kemudian jajaran pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Rektorat UNU Cirebon, dan juga seluruh pihak yang terkait yang telah mendukung penuh kelancaran proses video pengajaran ini. Semoga video berikut dapat memenuhi seluruh standar penilaian unjuk kerja dalam rangkaian sertifikasi dosen tahun 2026. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran mengenai proses pengajaran saya di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.